Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan-Nya, sehingga pada kesempatan maghrib kali ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan tiga nikmat ini kita bisa secara istiqomah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan salat-salat lainnya di masjid, dan juga setelah itu dilanjutkan dengan thalibul ilm. Semoga Allah menerima apa yang kita kerjakan pada hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita bicara tauhid bicara iman. Iman bukanlah sebuah retorika atau sebuah teori-teori saja, tapi iman adalah aplikasi. Di antara buah dari iman dari seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka beriman, maka akan muncul pada dirinya, akan lahir pada dirinya, yaitu akhlak malu. Akhlak malu. Jadi orang yang bertauhid, orang yang beriman, maka akan melahirkan sifat malu, atau dalam istilahnya disebut dengan al-haya. Al-haya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ajaran Islam yang diserukan oleh Islam adalah agar seorang muslim mampu menghiasi perilakunya, akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak Islami. Maka di antara akhlak Islam yang dituntut di dalam agama, bahkan dia menjadi perisai dari seorang muslim, dia adalah karakter utama dari seorang muslim, yaitu memiliki sifat malu atau al-haya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Sesungguhnya iman itu bercabang-cabang, memiliki 70 cabang atau lebih dari 70 cabang. Kemudian Nabi mengatakan, fa afdaluha la ilaha illallah. Cabang iman yang paling utama adalah mengucapkan
mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat utama, cabang iman paling utama. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, jangan lupa membaca la ilaha illallah setiap hari. Di dalam anjuran atau sunnah dari Nabi Muhammad SAW, satu hari kita membaca la ilaha illallah minimal 100 kali. Dan kalimat tahlil yang kemudian sering dikatakan oleh orang Indonesia dengan istilah tahlilan, gitu ya. Jadi tahlilan tidak terlarang, boleh mengucapkan tahlil, gitu ya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kalimat iman yang utama. Kemudian wa adannaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari iman adalah mampu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian sambungan dari hadis ini adalah wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu merupakan satu cabang dari iman. Yang tinggi la ilaha illallah, yang rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka al-haya atau rasa malu di antara dari yang tinggi dan yang rendah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini banyak sekali kaum muslimin diajak untuk menghilangkan rasa malu. Banyak di antara kaum muslimin, wabil khususnya para muslimah, yang diajak oleh berbagai macam aplikasi untuk menghilangkan rasa malu. Ada aplikasi yang mengajak untuk berjoget, ada aplikasi yang mengajak untuk bernyanyi, ada aplikasi yang mengajak untuk menontonkan auratnya. Diajak kita, apalagi generasi-generasi muda pada hari ini. Mungkin kalau bapak-bapak yang usianya udah uzur, gak mungkin main tiktokan, joget-joget tiktok, tidak mungkin, udah uzur. Tapi minimal kita tahu, kita paham bahwasanya sifat malu, karakter malu ini adalah satu hal yang penting, sehingga kita menanamkan sifat ini kepada anak-anak kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara tentang permasalahan malu, ya, ada istilah malu-maluin. Kita sering bilang sama anak kita sering bilang sama orang lain, kamu kalau di masyarakat jangan malu-maluin ayah ya. Maka sebenarnya sifat malu itu, ya, adalah satu akhlak terpuji. Jadi malu-maluin dengan sifat malu itu dua hal yang berbeda dalam istilah syariatnya. Kalau sifat malu itu adalah akhlak terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang buruk dan mencegahnya dari meremehkan hak-hak orang lain atau hak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya malu. Jadi orang misalnya ada kita gitu ya, diajak untuk berbuat maksiat. Kalau kita punya rasa malu, maka akan mendorong diri kita untuk tidak mabuk-mabukan atau tidak melakukan maksiat. Ya. Malulah yang mendorong seseorang untuk beramal salih. Malulah yang mendorong kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ya Pak ya. Kita sering ingat Pak, kalau sudah musim 17-an Agustus, itu urat malu masyarakat Indonesia udah putus semua. Ada dibuat lomba bapak-bapak, lomba main bola pakai daster. Di sini ada nggak Pak? Nggak ada, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada dan tidak pernah ada. Itu dengan serunya bapak-bapak pakai daster main bola. Kita nanya, emang kagak malu? Emang nggak malu?
Kalau orang punya sifat malu, pasti dia nggak mau. Dan saya yakin ketua DKM, bendahara yang sering sholat di sini, kalau udah kayak begitu, pasti nggak mau. Betul tidak? Atau salah saya? Pasti tidak mau. Kenapa? Ya saya malu. Sudah sholat, sering puasa, sering ngaji, masa ikut-ikutan main sepak bola pakai daster? Kalau mau pakai sepak bola aja. Pakai sepatu yang betul, menutup aurat, pakai pakaian laki-laki, tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu, rasa malu itulah yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya sifat malu itu ya adalah sifat terpuji, akhlak terpuji yang Allah tanamkan kepada diri manusia. Jadi Pak, pada dasarnya manusia itu memiliki sifat malu. Semuanya ada sifat malu. Ya. Tetapi karena kondisi yang ada di hadapannya, sehingga mau tidak mau rasa malu itu terkikis, bahkan hilang sama sekali. Seringkali kita kalau punya anak, kemudian anak kita disuruh manggung, disuruh nyanyi, disuruh joget, biasanya awal-awal suka malu. Tapi kita bilang, ayo jangan malu. Akhirnya si anak terus tumbuh, terus berkembang, akhirnya menjadi anak yang tidak punya rasa malu. Ya, akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan rasa malu. Oleh karena itu, antara rasa malu dan iman dua hal yang saling berkaitan, dua hal yang saling berdempetan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, al-haya'u wal imanu qurna'u jami'an. Antara malu dan iman adalah dua hal yang saling menempel. Fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Jadi kalau salah satunya hilang, maka hilang yang lain. Kalau iman hilang, orang tidak punya rasa malu. Kalau rasa malu hilang, berarti dia tidak punya iman. Jadi ini antara rasa malu dan iman dua hal yang menempel. Ini buah dari iman. Ya, orang kalau semakin ngaji, semakin ibadah, sehingga imannya tumbuh, sehingga dengan imannya tumbuh akan muncul karakter malu yang ada pada dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahasia dari sifat malu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengatakan wasirru qaulil haya'i minal iman anna kulla minhuma da'in ilal khairi sarifu anisyarri mubadun anhu. Jadi di antara rahasia dari rasa malu itu adalah orang yang punya rasa malu, maka dia akan terus diajak untuk berbuat kebaikan. Dia akan sholat, dia akan puasa, dia terus berbuat kebaikan. Dan dirinya akan dijauhkan dari segala macam perbuatan jelek dan rusak. Ini kalau rasa malu sudah ada pada diri seseorang. Kan sekarang kebalik Pak ya. Ada orang maksiat gak malu, tapi ada orang yang sholat malu. Sana sholat di masjid, enggak malu. Ada ya begitu kan? Kenapa sholat malu? Ada perempuan gak pakai jilbab, membuka aurat, pakaian seksi, gak pernah malu. Disuruh pakai jilbab, enggak malu. Nah ini hati-hati kan. Kebalikannya. Nah, orang yang memiliki sifat malu karena iman yang ada pada dirinya, itu akan terus memotivasi, mengajak dirinya untuk melakukan berbagai macam kebaikan, amal saleh. Dia ibadah, dia sholat, dia puasa, melakukan berbagai macam kebaikan dan
menghindarkan dirinya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan hadirin yang saya hormati, tidak ada rasa malu yang buruk. Semua rasa malu itu terpuji. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Rasa malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Ya. Jadi kalau anak kita disuruh untuk mengerjakan sesuatu, kemudian dia tidak mau dengan alasan malu, ya kan kita kadang-kadang suka marah ya. Kamu ini sudah besar kok kesini aja masih malu. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan atau diceritakan ada seorang laki-laki ya yang pernah dinasehati oleh saudaranya karena sifat malunya yang sangat luar biasa. Sebagai saudaranya dia nasihati agar saudaranya ini ya bolehlah punya rasa malu tapi jangan terlalu banget begitu ya. Maka ketika Nabi melihat hal tersebut, maka Nabi katakan, "Da'hu," biarkan dia, tinggalkan dia, karena sesungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Jadi rasa malu itu adalah sebuah karakter, sebuah sifat yang akan memotivasi seseorang untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan akan menghindarkan seseorang dari keburukan. Itu adalah prinsip dasar dari rasa malu yang muncul dari iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lawan dari rasa malu, lawan dari karakter malu adalah al-bada. Al-bada, lawan dari al-haya, lawannya adalah al-bada. Apa itu al-bada? Al-bada itu adalah tidak punya rasa malu. Di dalam definisinya disebutkan al-bada adalah fahsyun fil qawli wal fi'li. Jadi yang namanya bada adalah perbuatan jelek yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari anggota badannya. Ya. Misalkan keluar dari mulutnya seperti apa? Mengumpat, memaki seseorang, tidak punya rasa malu. Misalkan dia memanggil orang dengan sebutan binatang. Ya, misalnya disebut namanya hewan tertentu. Itu adalah al-bada. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kejelekan seperti berjoget ya di pinggir jalan dilihat oleh orang banyak, ya berpacaran di pinggir jalan, itu perilaku yang tidak terpuji, yang jelek. Atau melakukan aksi-aksi pornografi hanya untuk mendapatkan like dan viewers, subscriber yang banyak, sehingga dia menanggalkan rasa malu, menampilkan auratnya, ya. Jadi itu muncul karena tidak punya rasa malu. Dan ingat Pak ya, orang yang tidak punya rasa malu terancam neraka. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, kerjakan apa yang engkau inginkan. Mau mabok silahkan, kata Nabi. Mau berzina silakan, tapi ingat, silakan di sini maknanya bukan boleh.
Tetapi artinya apa? Orang yang nggak punya rasa malu pasti dia akan melakukan apapun jika hawa nafsunya menghendakinya. Punya uang, punya jabatan, punya pangkat, punya kesempatan. Udah, nggak punya rasa malu, habis sudah hidupnya. Malam dia berjudi, siang dia berzina, sore dia main judi lagi, malam dia mabuk, begitulah kehidupannya. Ya, jadi orang yang nggak punya rasa malu, hati-hati, terancam dengan neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-haya'u minal imani wal imanu fil jannati. Rasa malu itu merupakan bagian dari iman, dan iman tempatnya di dalam surga. Berarti orang yang punya sifat malu, tidak mau berbuat maksiat karena malu, tidak mau melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas oleh manusia karena malu, maka insya Allah para pemalu-pemalu ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Sedangkan wal bada'u minal jafa, sedangkan al bada' sifat tercela, tidak punya rasa malu, muka badak, orang bilang minal jafa, merupakan sifat tercela. Wal jafa'u finnar, dan orang yang tidak punya rasa malu akan masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Ya udah gak punya rasa malu, maksiat sudah bodoh amat, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama sudah lagi tidak dia pikirkan. Oleh karena itu hari ini memang segala sesuatunya sudah dibolak-balik. Orang yang punya rasa malu dianggap orang-orang yang ketinggalan zaman, orang-orang yang deso, orang-orang yang gak punya kemajuan. Sedangkan orang-orang yang tidak punya rasa malu dianggap sebagai orang yang memiliki sebuah masa depan yang sangat hebat. Oleh karenanya ini kita harus pertahankan sifat malu dan karakter malu ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita punya anak, Pak. Kita punya anak yang kadang-kadang di tengah jalan rasa malunya sedikit demi sedikit itu dihilangkan oleh musuh-musuh Allah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang memiliki akhlak malu. Ya. Allah sangat suka, Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang selalu memiliki sifat malu dalam kehidupannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha hayyun satirun. Sesungguhnya Allah maha malu dan Allah maha menutupi segala sesuatu. Ya. Karena kita punya dosa, dosa kita ditutupi sama Allah sehingga tidak terlihat dosa kita. Allah sangat suka dengan hamba-hambanya yang juga memiliki rasa malu. Karena Allah maha malu sehingga Allah suka dengan hamba-hambanya yang memiliki sifat malu dan hamba-hambanya yang menutupi dosa-dosanya. Jadi dosa itu, Pak, jangan bangga. Dosa itu jangan senang. Jangan kemudian dia cerita kepada teman-temannya, dulu saya waktu masih muda, saya pernah minum anggur cap orang tua 3 botol. Saya tetap perkasa, saya tidak ngejoprak, saya tetap kuat. Ada lagi cerita, kalau kamu 3
botol, kalau saya itu sampai 10 botol. Jadi yang tadinya dosa udah ditutupin sama Allah, sudah disimpan rapat-rapat sama Allah, kita malah menceritakan kembali. Kita malah menceritakan aib kita. Kita menceritakan dosa kita kepada orang lain. Hukumnya nggak boleh. Kalau bapak punya dosa, kalau bapak punya masa lalu, maka simpan sebagai sebuah cerita dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Atau bahkan malah menjadi kebanggaan. Anak-anak yang diceritain, nak dulu waktu bapak masih muda, bapak pernah bunuh 100 orang. Waduh, ngebunuh orang, bangga. Itu perbuatan dosa, tidak perlu diceritakan kepada orang lain, ya. Karena Allah Maha menutupi dosa, maka jangan diungkap lagi kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika bicara tentang permasalahan malu, ya, maka tidak mencegah seseorang untuk berbuat kebaikan, walaupun dianjurkan, ya, untuk memiliki sifat malu, ya, tetapi tidak mencegah seseorang untuk melakukan kebaikan. Seperti apa? Menuntut ilmu, seperti bertanya. Ada pertanyaan, kan malu kadang-kadang, ya, karena malu kemudian dia tidak bertanya, ya. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah athar, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sintan itsnan la yata'allaman, ada 2 orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Ada 2 orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama hayyun, orang yang malu. Yang kedua mustakbirun, orang yang sombong. Jadi ini dua kategori manusia yang susah dapat ilmu. Yang pertama malu. Kenapa? Malu yang menjadikan dia itu tidak mau bertanya. Ada masalah, disimpan aja. Padahal dia mau nanya nih gitu, ya. Makanya kadang-kadang kalau di pengajian itu suka ada mekanisme dalam bertanya. Pertama, bertanya secara langsung kalau berani. Kalau nggak berani, lewat kertas. Kasih kayak perempuan, tapi mungkin ada laki-laki kayak perempuan, nggak apa-apa. Pakai kertas ditanya. Yang ketiga, setelah pengajian, karena dia takut orang lain pada tahu masalah dia malu. Setelah pengajian dia deketin ustadznya, dia bertanya, ya. Jadi orang yang malu itu tidak mencegah dirinya untuk menuntut ilmu, ya, atau untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk berdakwah, ya Pak, ya. Karena kadang-kadang kita ini merubah kemungkaran itu malu-malu, padahal dia punya kemampuan. Contohnya istrinya, anaknya berbuat maksiat, dia nggak berani, dia malu untuk mengatakan kepada istrinya bahwa dia salah. Sebagai Pak RT, sebagai Pak RW yang punya kewenangan lingkungan, dia tahu ada anak-anak muda yang suka pacaran, datang ke rumah tetangganya, datang ke rumah warganya, pulang pada larut malam. Dia malu untuk menegur, padahal dia punya kewenangan, ya. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar tidak perlu malu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ya, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang muslimah, yaitu Ummu Sulaim Al-Ansariyah. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang sangat privasi sekali, tapi dia tidak malu. Dikatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtamalat. Ditanya,
"Ya Nabi, apakah seorang perempuan harus mandi basah, harus mandi besar manakala dia bermimpi?" Gitu ya. Kan kalau laki-laki orang bilang mimpi basah. Kalau laki-laki jelas mandi. Nah sekarang kalau perempuan gimana? Apakah perempuan ada mimpi basah juga? Gitu ya. Nah ternyata Nabi menjawab. Nabi katakan, "Na'am idza ra'atil ma'." Ya, dia tetap harus mandi jika dia mendapatkan bekas airnya di pakaiannya. Ini seorang wanita bertanya kepada Nabi tentang hal yang sangat privasi. Ini ilmu ya. Jadi para sahabat Nabi menempatkan posisi akhlak malu pada tempatnya. Sehingga dalam satu kondisi dia malu, dalam satu kondisi dia tidak malu. Artinya thalabul ilmi adalah satu hal yang menjadikan seseorang itu perlu untuk tidak malu. Nah kemudian tentang amar ma'ruf nahi munkar, ya banyak kita temui misalnya. Suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di hadapan kaum muslimin dan dia meminta kepada para muslimah agar memurahkan maharnya. Dia berwasiat, dia menfatwakan kepada para muslimah saat itu agar tidak mahal-mahal dalam memberikan mahar. Maka ketika mendengar hal tersebut, seorang muslimah langsung menyanggahnya, berdakwah ya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang laki-laki yang hebat, seorang Amirul Mukminin ya, yang terkenal dia sangat tegas. Ketika dia berkata-kata, dia mengatakan kepada kaum muslimah agar memurahkan mahar, jangan terlalu tinggi dalam memberikan mahar kepada laki-laki. Maka seorang wanita berkata kepada Umar bin Khattab, "Ayutina Allah wa tamna'na ya Umar." Allah telah mengizinkan kami mengambil mahar dengan apa yang kami inginkan, dan engkau melarangnya ya Umar. Bayangin coba, Umar disebut radhiyallahu anhu, bukan disebut ya khalifah, enggak. Disebutnya Umar, namanya disebut langsung. Tapi Umar bin Khattab tidak marah. Umar bin Khattab tidak marah. Dan dia mengatakan wanita ini benar dan Umar yang salah. Masya Allah. Ya. Ini nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Gak perlu malu. Kalau kita melihat ada orang yang salah, tegur. Kasih pelurusan. Ada orang yang pacaran di pinggir jalan, kita tegur, "Mbak, Mas, mohon maaf. Sebagai seorang muslim saya harus sampaikan bahwa pacaran itu haram, tidak boleh, dosa." Ya, kenapa tidak bisa? Kalau setiap orang menunggu ustadz yang memberikan nasihat, kapan mereka bisa sadar? Kapan mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau setiap muslimah yang tidak memakai jilbab yang kita temui di kantor kita menjadi teman kerja kita, tunggu ustadz datang ke kantor ngasih dakwah, kapan mereka bertobat? Harusnya kita yang menjadi sahabat mereka sampaikan, ya. Qulil haq walau kana murran, sampaikan walau itu pahit. Jangan malu untuk berdakwah. Jadi ada hal-hal yang memang diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak memiliki sifat malu, seperti menuntut ilmu, kemudian juga untuk amar ma'ruf nahi munkar atau untuk berdakwah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu dari bentuk real rasa malu seorang muslim terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama, malunya seseorang kepada makhluk dan malunya seseorang kepada khaliq. Malunya seseorang kepada makhluk, kepada manusia. Bagaimana bentuk realnya, bentuk aktivitas nyatanya, yaitu disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, bentuk malunya seorang muslim kepada makhluk atau sesama manusia, yaitu fala yakshifu lahum aurah, jangan singkap, jangan buka aurat seseorang
kepada makhluk lainnya atau kepada manusia yang lainnya. Ya, laki-laki punya batasan aurat ya Pak ya, wanita punya batasan aurat. Apa batasan auratnya perempuan? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan dalam satu pendapat. Dalam pendapat yang lain adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali matanya untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki batasan auratnya adalah pusar sampai lutut. Dalam sebuah pendapat disebutkan, pendapat yang lain disebutkan hanya kemaluannya saja itu auratnya. Tetapi kita ambil prepare-nya, yaitu lutut sampai pusar. Maka orang yang memiliki sifat malu, maka dia tidak akan jalan-jalan keluar rumah dengan memakai celana pendek, buka baju sehingga pahanya terlihat, sehingga pusarnya terlihat. Itu contoh dari menjaga rasa malu kepada makhluk. Kemudian juga salah satu bentuk rasa malu kepada makhluk adalah wala yuqassir fi haqqi wajaba lahum alaihi, yaitu tidak boleh meremehkan hak mereka sebagai manusia. Kalau mereka tetangga ada hak tetangga, kalau mereka istri ada hak istri, kalau mereka saudara ada hak saudara. Mereka punya hak yang wajib kita tunaikan. Nah, sedangkan rasa malu kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan istahyu minallahi haqqun al-haya. Rasa malu kepada Allah adalah rasa malu yang paling berhak dipandingkan oleh manusia. Maka caranya adalah fahfadhu ar-ra'sa wa ma wa'a. Jagalah kepalamu dari segala isinya. Jadi kepala kita diisi dengan yang baik, diisi dengan Al-Qur'an kepala kita, diisi dengan bacaan-bacaan yang baik. Jangan isi kepala kita dengan film-film porno, dengan tayangan-tayangan haram, dengan bacaan-bacaan haram. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wal baton wa ma hawa. Rasa malu kita kepada Allah bentuknya adalah jagalah perut kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang terakhir adalah wadhkurul mauta wal bala. Rasa malu kita kepada Allah bentuknya adalah dengan cara mengingat kematian dan mengingat ujian yang akan datang setelah kematian kita. Nah, inilah salah satu karakter malu, sifat malu sebagai salah satu dari buah iman dan buah dari tauhid. Semakin bertauhid, semakin beriman, karakter malunya pasti akan muncul. Tapi kalau dia kurang rasa malu, berarti ada yang salah dalam imannya. Baik, kita cukupkan materi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan yang paling penting dari materi ini adalah kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan para jemaah jika ada pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan. Apakah ada persamaannya formulasinya rasa malu dengan rasa cukup pakaimu? Itu apa? Peku itu artinya apa, Pak? Saling menghormati, gitu ya. Oke. Jadi kalau saya nggak ngerti artinya ya, cuma kalau memang saling menghormati artinya itu berbeda antara rasa malu dan saling menghormati. Karena ada satu waktu kita harus menghormati, mentoleransi lah gitu ya. Satu kegiatan yang menurut kita salah, tapi karena kita negara yang
berbineka tunggal ika, berbeda-beda, kita harus saling mentoleransi, sehingga kita nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal misalkan kalau kita seorang muslim, ya, kemudian kita punya rasa malu gitu ya, malunya kita terhadap orang yang berbuat maksiat adalah dengan cara memberikan dakwah. Itu rasa malu kita. Nah, jadi sebenarnya rasa malu itu akan memperbaiki hubungan masyarakat. Seperti misalnya ada seseorang yang menyukai lah gitu ya dengan orang lain, kemudian dia malu untuk menyampaikannya, kemudian akhirnya dia memakai cara-cara yang baik untuk menyampaikannya. Dia datang ke orang tuanya, ke orang lain, jadinya halal, bagus gitu. Tapi kalau sekarang orang nggak tahu malu kan Pak ya. Sekarang mulai orang dipancing gitu. Kemudian ada sebuah acara khusus entertainment gitu ya, nembak pacar gitu secara online, nembak perempuan, macam-macam lah, membuat kepala kita pening gitu. Ini emang orang zaman sekarang tuh rasa malunya udah kalah sama hewan, gitu kan? Hewan itu karena nggak punya akal, dia melakukan banyak hal yang hewannya, instingnya harus begitu. Dan manusia diberikan akal, harusnya dia harus lebih baik daripada hewan. Tapi sekarang udah hampir sama antara manusia dengan hewan. Kenapa sebabnya? Rasa malunya udah tidak ada. Nah, jadi kalau tadi yang dikatakan itu berbeda antara saling menghormati dengan rasa malu. Allahumma. Ada lagi silakan Pak. Ya, karena malu benar. Posisinya mana yang lebih utama? Ya baik. Mana yang lebih utama, istighfar atau salawat? Yang lebih utama adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kita diperintahkan beristighfar, dalam hadis disebutkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah, wa atubu ilallah, dan bertobatlah kepada Allah, wa ana atubu alaihi sab'una marrah au mi'atu marrah. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW itu selalu bertobat, beristighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Bahkan dia mengajak kita. Maka ada sunnah untuk kita bertaubat, beristighfar sehari 100 kali. Nah, bersalawat kepada Nabi pun disunahkan setiap hari. Maka posisinya adalah berbeda manakala masuk kepada momentum. Contohnya hari Jumat, lebih bagus mana? Perbanyak istighfar atau sholawat? Sholawat, gitu ya. Ketika sedang mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka utamanya adalah membalas sholawat, bukan beristighfar. Namun ketika faida fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzarullah fastaghfiru lidzunubihim. Nah, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, khilaf, maka yang utama adalah istighfar, bukan sholawat. Misalkan kita lagi lewat, ketemu cewek, ketemu perempuan, cakep, gitu, dipototin sama dia. Itu bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Tapi astagfirullahaladzim gitu, ya, sambil dipalingkan gitu kan pasti ya, lagi lihat HP tiba-tiba lewat astagfirullahaladzim, ya, astagfirullahaladzim apa lah, sampai terus berusaha gitu ya, berusaha mata dicegah, istighfar, tapi bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan ya. Jadi posisinya dibedakan. Tapi dua hal ini bisa kita lakukan di setiap hari.
ya. Dan jangan pelit-pelit bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ada satu waktu habis sholat kita salawat, di waktu pagi kita salawat, di waktu petang kita salawat. Jadi jangan kita pelit-pelit terhadap salawat, karena salawat itu merupakan sebuah amal yang utama. Bahkan kita akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat manakala kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun istighfar, karena kita orang yang banyak dosa, penuh dengan dosa, maka istighfar harus diperbanyak. Istighfar bukan hanya untuk orang yang sudah tua usianya, tapi justru orang-orang yang muda, yang masih kuat, justru juga harus sering banyak beristighfar. Sebagaimana Nabi SAW ketika diberikan Fathul Mekah, ya, Fathul Mekah, diberikan kenikmatan, Mekah terbuka untuk Nabi Muhammad SAW. Maka perintah Allah adalah fastaghfirhu, agar Nabi Muhammad beristighfar. Jadi habis dapat kenikmatan, istighfar, bermaksiat, istighfar. Ya, begitu Pak. Allahu a'lam. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Kita cukupkan taklim kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan, dan yang paling penting apa yang didapatkan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.